Permasalahan klaim ganti rugi tanah adat oleh masyarakat Marin pemilik hak ulayat di Kabupaten Merauke hingga kini masih menjadi sebuah PR bagi pemerintah daerah karena pada setiap proses pemalangan yang dilakukan terhadap bangunan khususnya milik Pemda tentunya mempengaruhi aktivitas pelayanan umum dan kemasyarakatan. Adapun fokus utama perhatian pemerintah daerah saat ini berkaitan dengan 9 objek tanah yang diklaim ganti rugi. Mengingat bangunan dan fasilitas yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan objek vital dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Di antaranya ialah fasilitas perusahaan daerah air minum atau PDAM di Jalan Parakomando, di mana masyarakat pemilik menuntut realisasi pembayaran dikarenakan telah dianggarkan untuk dibayarkan tahun 2020 ini. Berkenaan dengan berbagai polemik tuntutan masyarakat adat, maka pihak DPRD Kabupaten Merauke pada hari Kamis 16 Juli mengadakan rapat kerja bersama pihak eksekutif dan turut dihadiri perwakilan masyarakat adat guna mendengarkan langsung jawaban dari pemerintah daerah sekaligus merumuskan sebuah formulasi bersama guna menyiasati permasalahan. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Benyamin Latumahina, didampingi para wakil ketua dan anggota, dengan menghadirkan pihak eksekutif yang diwakili pejabat Sekda Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli, didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kepala Keuangan, Kepala Inspektorat, Kabak Hukum Setda, dan perwakilan beberapa instansi pemerintah terkait, serta perwakilan LMA, dan masyarakat pemilik hak ulayat tanah PDAM. Masalah pembebasan lahan ini sedikit menjadi persoalan pada tataran implementasi, pada tataran eksekusi. Seperti mana tadi perkembangan mungkin teman-teman sudah mengikuti bahwa eksekutif pemerintah daerah dengan persetujuan DPR sudah menyiapkan sejumlah anggaran. Cuma pada tataran pelaksanaan kita juga minta legal opinion dari kejaksaan, pendapat hukum dari kejaksaan. Nah, di sanalah kemudian warning kita supaya tidak terjadi konflik of interest, khususnya kepada tanah-tanah milik Pemda yang sudah bersertifikat. Kalau kita ketahui hukum positif bahwa tanah yang sudah bersertifikat itu, kalau kita bicara hukum positif bahwa itu sudah legal menjadi milik pemerintah. Nah, di satu sisi ada tuntutan masyarakat adat yang harus kita akomodasi. Nah, di sanalah kejaksaan mewarning kita seperti itu. Nah, kita akan mencari solusi. Tadi rekomendasi DPR, kita akan dalam waktu dekat kita akan membentuk tim, melibatkan lintas sektor termasuk BPN. Kita juga mungkin minta kejaksaan, kepolisian di dalamnya, dari masyarakat adat juga pasti kita libatkan supaya ada win-win solution, terutama masalah hukum, karena kita sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita salah saat ini 20 tahun kemudian kita masih dipertanyakan atas kekeliruan itu kalau kita mengambil suatu kebijakan yang keliru, dan di sanalah kehati-hatian kami. Nah, DPR menginisiasi pertemuan hari ini untuk kemudian kita samakan persepsi, terutama saudara-saudara kita yang klaim tadi yang seperti mendengar dari tanah di PDAM. Berarti nanti kemungkinannya akan dibentuk tim untuk penyelesaian. Pasti dalam waktu dekat kita akan bentuk tim melibatkan ini, kemudian DPR kita akan sedang. Memang untuk jangka panjangnya kita berharap ada peraturan daerah supaya seluruhnya clear, karena ini kan bukan saja yang tanah sekarang ini yang tadi ada 9 yang sementara masuk di DPR, sangat mungkin ada kemudian ikutan-ikutannya nanti. Nah, kita ingin menyelesaikan secara komprehensif, tetapi ini kan persoalan seperti tadi. Siapa sih yang lebih berhak tadi? Yang disampaikan wakil ketua kalau dengar tadi bahwa tanah yang di sekitar sini marga tersentuh, kemudian di sampingnya ada marga lain. Nah, inginkan bahwa ke depan itu ada hamparan, tapi itu nanti sangat tergantung dari pembahasan mengenai hak ulayat nanti. Roy Darsono, Merauke TV, melaporkan.